Shalom, selamat pagi. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa. Selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 21 Desember 2022. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 33 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Yesaya pasal 33 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan demikian. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyaplah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita adalah Tuhan ialah Raja kita. Puang matua iamo datunta. Seorang raja selain memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi, ia juga wajib dihormati serta dituruti segala perintah-perintahnya. Siapa yang tidak menaati raja sudah bisa dibayangkan nasib akan dihadapinya. Pembacaan kita hari ini adalah bagian dari nubuatan tentang
kelepasan orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda, dari penjajahan dan penindasan. Oleh karena itu, perikop dalam bacaan ini diberi judul Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Sion akan kembali menjadi tempat pertemuan raya umat Allah, dan Yerusalem akan menjadi tempat yang aman. Dari tempat inilah mereka melihat betapa mulianya Tuhan, karena Dialah penolong dan Raja di Sion. Tuhanlah yang bertindak sebagai hakim, yang memberi hukum. Perkataannya merupakan hukum bagi kita, dan kepadanya setiap pikiran dan tindakan kita dibawa ke dalam kepatuhan kepadanya. Tuhan ialah Raja yang kepadanya kita memberi hormat, kita memberi penghargaan, kita setia karena Dia yang menyelamatkan kita. Ayat 22. Dalam minggu Advent yang terakhir di tahun 2022 ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dosa adalah Raja atas hidup kita, Raja atas rumah tangga kita, Raja atas keluarga kita, sehingga kesetiaan dan kepatuhan kepada setiap perintah, setiap hukum yang diberikannya juga akan menjadi ukuran dan acuan dalam menata dan menjalani kehidupan karunia Tuhan ini. Hidup kita adalah anugerahnya. Karena itu hendaknya ibu bapa harus dijalani dalam ketundukan, kepatuhan, kesetiaan tanpa syarat kepada apa kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak kita, bukan menurut keinginan kita. Tunduklah kepada Raja yang agung. Berserahlah kepada Raja yang mulia. Biarkanlah Dia yang memerintah atas seluruh hidup ini, sehingga hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita senantiasa menyaksikan kemuliaan Allah dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami angkat kepadamu. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca, mendengarkan, merenungkan daripada sabdamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat Tuhan. Apapun aktivitas kami, apapun pekerjaan kami, Tuhan tolonglah kasihani kami. Biarlah sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai, apapun aktivitas kami boleh mengangkat tugas itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami teringat untuk para lansia, bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang tidak berdaya. Tuhan mengasihi mereka agar mereka boleh diluputkan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dikuatkan karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Demikian pun bagi setiap pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan, baik pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena
persoalan rumah tangga, pergumulan karena berbagai persoalan-persoalan yang kami alami. Kami percaya Tuhan mampu bersama-sama dengan kami untuk mengalami pergumulan itu, melewati pergumulan itu, dan nama-Mu yang kami muliakan. Berkati bangsa dan negara yang tercinta ini, agar di dalamnya kami boleh menikmati suasana Natal di tahun ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan, dan biarlah Tuhan nama-Mu yang kami masyhurkan. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.